Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Edisi cerita misteri kali ini berkisah tentang seorang ibu-ibu yang datang ke rumah kiai atau ustadz dan meminta tolong untuk dilepaskan dari perjanjian Nyi Roro Kidul. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak. Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Dimintai Tolong Perempuan yang Bersekutu dengan Nyi Roro Kidul. Kisah ini terjadi hari Kamis 9 Maret 2006 jam 17:11 waktu Indonesia Barat. Seseorang wanita, sebut saja namanya Fulana, berusia sekitaran 41 tahun, datang ke rumahku waktu saya tengah duduk di teras. Kehadirannya begitu mendadak, saya selekasnya matikan rokok yang masihlah enak saya hisap. Sesudah saya jawab salamnya, lalu saya suruh dia masuk. Dia duduk di kursi tamu yang menghadap barat, tanpa ada basa-basi. Lantas dia berkata, "Mohon maaf Pak, mengganggu sebentar. Saya menginginkan minta tolong pada Bapak." Saya mengangguk. "Minta tolong apa Bu? Apa yang dapat saya bantu?" Wanita itu mengambil sikap enjoy, tetapi raut wajah tampak pucat, dingin, dan Masya Allah, kedua matanya itu memancarkan warna merah. Begitu tak bersahabat saat kedua matanya memandang wajahku. Saya berpura-pura tak memperhatikan matanya. Saya cemas dia bakal jadi tak enjoy lagi, tak nyaman lagi, akan tidak berkata yang sesungguhnya mengenai bakal apa yang menginginkan dia berikan kepadaku. "Mohon maaf ya Pak," ucapnya berkali-kali. Saya cuma mengangguk saja. Masihlah menanti lanjutan ucapannya. Hatiku berkata, apa tujuannya dia berkata seperti itu dengan berkali-kali? Saya sesungguhnya agak sedikit malu nih sama Bapak. "Memang mengapa? Kok malu sama saya?" tanyaku. Saya berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti doa yang pernah diajarkan oleh guruku, almarhum Ustadz Ibrahim Ilyas. "Ya Allah, apa maksud orang ini berkata demikian?" kataku dalam hati. Saya berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya wanita ini ingin bicara sejujurnya apa yang ada, tak disembunyikan apabila memanglah benar dia menginginkan minta tolong kepadaku. "Begini Pak, saya dahulu pernah tergelincir iman, tergelincir tauhid, tergelincir akidah." Fulana hentikan ucapannya. Saya cermati wajahnya yang mengeluarkan keringat kecil. Dia meremas-remas kedua tangannya sendiri. Wajahnya ditundukkan seakan-akan tak mampu untuk meneruskan ucapannya itu. "Maksudnya apa Bu?" tanyaku pelan supaya dia ingin enjoy lagi untuk bicara kepadaku. Fulana tak segera menjawab. Sesudah sekitaran 5 menit, dia menengadahkan wajahnya tetapi tidak ingin memandang saya. Kedua matanya memandang langit. "Saya pernah bersahabat dengan Nyi Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul Pak," lanjutnya lirih. "Bersahabat bagaimana tujuannya Bu?" "Ceritanya panjang Pak." "Ya, bila demikian Ibu singkat saja," pinta aku memberinya semangat untuk menceritakan. Sekitar 2 tahun lalu, saya pernah dihimpit oleh kesusahan dalam melakukan bisnis. Semua usaha yang saya rintis senantiasa kandas. Modal saya habis, barang usaha saya juga habis. Hal itulah yang bikin saya bingung. Barang habis, namun duit saya juga habis, modal saya juga habis. Saya bingung Pak. Usaha saya memanglah kecil-kecilan Pak, namun dapat mendukung kehidupan keluarga serta rumah tangga saya. Terlebih suami saya terkena PHK dari tempatnya bekerja. Usaha saya yaitu berjualan baju lewat cara pembayaran kredit. Fulana berhenti sebentar. Dia mengambil nafas. Nampaknya begitu berat nafas itu dihirupnya. Saat saya tengah pailit, mendadak suami saya meninggalkan saya. Saya tidak paham apa pemicunya. Namun pada akhirnya saya ketahui juga, itu lantaran saya ajukan pertanyaan pada mertua saya. Mertua saya berikan jawaban yang bikin saya nyaris tak yakin. Mertua saya katakan kalau suami saya meninggalkan saya lantaran menurut pandangan mata suami saya, muka saya jelek serta jelek. Fulana menundukkan wajahnya. Dari kedua matanya jatuh air bening. Saya masihlah diam, belum ingin memberi reaksi atau solusi apapun.
Saya penasaran dengan jawaban mertua saya. Lantas saya ajukan pertanyaan pada beberapa orang yang dekat dengan saya, serta nyatanya mereka memberi jawaban yang sama juga dengan mertua saya. Desis nafas Fulanah terdengar menghibah. Ya, desisku pelan. Saat saya tengah bingung serta pusing, lantas ada seorang wanita rekan saya memberi jalan keluar. Kalau apabila menginginkan usaha saya kembali seperti awal mulanya, serta supaya suami saya kembali pada saya, dia memberi anjuran supaya saya datang saja ke satu hotel yang populer di daerah Jawa Barat, serta saya dianjurkan supaya bermalam di satu kamarnya yang kerap dikunjungi serta digunakan oleh beberapa orang yang memiliki nasib serupa seperti saya. Waktu itu saya tak menampik sarannya, namun juga tak mengiyakannya. Muka Fulanah makin pucat, bibirnya bergetar pelan. Lantas dia meneruskan lagi pengakuannya. Setiap hari saya tak semangat melakukan kegiatan apapun, termasuk juga pekerjaan rumah tangga. Saya pusing serta bingung, kepala rasa-rasanya ingin pecah. Sesudah sekian hari lalu, pada akhirnya saya nekat coba ikuti anjuran rekan saya itu. Saya pergi sendiri ke tempat yang ditujukan oleh rekan saya. Sesampainya saya di sana, saya saksikan telah beberapa orang tengah duduk. Kelihatannya mereka tengah mengantri, sebab mereka duduknya tidaklah terlalu jauh dari kamar hotel yang populer itu. Saya masihlah diam mendengarkan penuturannya yang mulai sedikit lancar. Tiba-tiba seorang lelaki tua yang berperawakan pendek serta gemuk menghampiri saya. Dia ajukan pertanyaan pada saya, apa arti dari kehadiran saya ke tempat ini? Lalu Fulanah menceritakan, dia mengungkap maksud kehadirannya pada lelaki tua yang berperawakan pendek serta gemuk itu. Sesudah lewat perbincangan yang sedikit rumit, pada akhirnya diketemukanlah kata perjanjian. Fulanah menuruti semuanya perintah serta prasyarat yang didapatkan dari lelaki tua pendek gemuk itu. Tibalah giliran Fulanah masuk kamar hotel itu, dia sendirian. Di dalam kamar hotel yang penuh dengan warna hijau itu, Fulanah dengan diarahkan kuncen kamar hotel mengungkapkan maksud kehadirannya pada suatu foto wanita cantik yang dipasang pada kamar dekat tempat tidur yang berspray hijau. Wanita itu cuma berbusana kemben. Ya, tak salah lagi, konon gambar wanita cantik itu adalah Nyi Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul, sosok wanita misterius serta mistis yang kerap dijadikan tempat pemujaan oleh manusia yang imannya dangkal, bahkan juga mungkin saja hilang dari hatinya. Di sekitar tempat gambar foto Nyi Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul dipajang, Fulanah lihat sangat banyak sajen, ada bunga setaman, bunga melati, kemenyan, ayam bekakak, serta ada banyak lagi. Asap dupa dari kemenyan yang dibakar oleh kuncen kamar hotel itu bikin sesak nafas Fulanah. Rasa-rasanya dia ingin menutup hidungnya supaya asap kemenyan yang bau serta menyesakkan nafasnya itu terhambat dari hirupan hidungnya, namun dia tak berani, lantaran dia takut pada juru kunci kamar hotel itu yang nampaknya angker. Fulanah tak berani menampik tiap-tiap perkataan serta tuntutan dari juru kunci kamar hotel itu. Dia senantiasa mengiyakan serta menuruti semuanya perintah sang kuncen. Saat jalan sekitaran 30 menit berlalu, pada akhirnya Fulanah keluar dari kamar hotel itu. Kuncen kamar hotel itu memberi kriteria pada Fulanah apabila menginginkan hasratnya terkabul. Tanpa ada pikir panjang lagi, Fulanah mengangguk serta mengiyakan saja. Lengkaplah kesepakatan dengan Nyi Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Dengan mengendarai bis, Fulanah pulang ke rumah, dadanya berdebar keras lantaran di selama perjalanan dia lihat ada satu kereta kencana yang dikendarai oleh 3 orang wanita cantik menemaninya. Dia tidak paham siapakah mereka. 3 wanita cantik yang berumur sekitaran 20 tahunan itu kadang-kadang memberi senyuman pada Fulanah. Waktu dia melihat wanita cantik itu, dada Fulanah lebih berdebar waktu lihat senyuman lembut serta manis tetapi penuh daya magis dari 3 wanita cantik itu. Senyuman mereka penuh dengan daya tarik yang mengagumkan. Fulanah merasakan lemas serta lunglai semua persendian dadanya. Kereta kencana yang menemani Fulanah pulang ke tempat tinggal posisinya terkadang di atas bis, terkadang di samping jendela tempat Fulanah duduk. Semakin berdebar dada Fulanah,
dia masihlah belum tahu siapa 3 wanita cantik itu. Anehnya cuma dia saja yang bisa memandangnya. Beberapa penumpang bis yang lain tak ada yang bisa lihat. Bahkan juga penumpang bis samping Fulana juga tidak paham serta tidak bisa memandangnya. Penumpang itu cuma pernah terperanjat pada Fulana waktu Fulana tersenyum serta menganggukkan kepala. Fulana memahami, dia selekasnya menetralisir situasi. Dia bicara pada penumpang sampingnya kalau dia terbayang pada suatu peristiwa yang membuatnya tersenyum. Penumpang di samping Fulana juga turut tersenyum. 3 bulan berlalu, usaha Fulana mulai bangkit, dagangannya laku, uang banyak. Suami pun sudah kembali padanya. Bahkan juga suaminya menyampaikan kalau tak mampu berpisah dari Fulana meskipun cuma sebentar. Fulana serta-merta bergembira, nyatanya usahanya tak percuma. Namun di waktu yang sama, sewaktu Fulana merasakan gembira, nyatanya waktu itu juga Fulana sengsara. Bagaimana tidak? Tiap-tiap malam Jumat, Fulana mesti membakar kemenyan dengan beragam jenis sajen, sesuai dengan prasyarat yang didapatkan dari kuncen kamar hotel yang pernah dia kunjungi. Tempatnya mesti dalam satu kamar spesial, tak bisa dimasuki oleh siapa saja, termasuk juga suami, anak atau keluarganya. Di kamar itu yang berniat didesain mendadak oleh Fulana, tak ada benda lain terkecuali gambar Nyi Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul, perdupaan, bunga melati, kemenyan, kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, susu, rokok lisong, dan warna hijau mesti menguasai kamar itu. Awalnya Fulana begitu suka melakukan ritual itu. Makin lama dia jemu, terasa ada beban yang bertentangan dengan hatinya. Bahkan juga keharusan sebagai seorang muslimah untuk sholat 5 waktu saat ini telah dia tinggalkan. Bagaimana tidak, tiap-tiap Fulana punya niat untuk sholat 5 waktu. Ketika itu juga Fulana ketakutan, gemetar, menggigil keras, dadanya panas, serta kepalanya seperti dipukul oleh benda yang begitu berat. Pada akhirnya perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditinggalkan. Pernah satu kali Fulana tak melakukan ritual pada malam Jumat. Dia hanya malas serta jemu saja sesungguhnya. Namun apa yang terjadi? Fulana sakit 7 hari, dia jadi pemarah pada siapa saja, serta mengalami peristiwa yang bikin dia sengsara secara lahir dan batin. Waktu dia bercermin, kedua matanya memancar warna merah yang menakutkan. Fulana lebih ketakutan ketika dia pernah muntah darah. Walau sebenarnya dokter yang mengecek serta mengobatinya menyampaikan kalau dia sehat, tak ada penyakit apapun. Apabila mendengar pada azan dari masjid, TV, radio atau dari manapun, hati serta telinga Fulana kepanasan. Dia menjerit histeris lantaran tak tahan mendengar suara azan. Kerap kali Fulana mengalami gugur kandungan, walau sebenarnya jabang bayi yang ada pada rahimnya telah berumur 3 bulan. Serta saat dicek oleh dokter, nyatanya kandungan rahim Fulana masihlah kuat. Namun mengapa senantiasa keguguran? Demikianlah pertanyaan keluarganya. 2 tahun Fulana diterpa penderitaan itu, hingga pada akhirnya dia datang kepadaku untuk meminta tolong supaya saya bisa menyembuhkan penyakit batin serta penyakit anehnya itu. Insya Allah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bakal membantu ibu, jawabku dengan mantap. Belum juga masuk ke tempat tinggalnya, dari jarak 10 meter terlihat wanita cantik berbusana warna hijau. Muka mereka seperti kembar, satu di belakang badan Fulana, serta 2-nya lagi ada di kamar yang kerap digunakan Fulana untuk melakukan ritual spesial pada tiap-tiap malam Jumat. Tanpa ada basa-basi lagi, saya selekasnya menangkap cincin itu. La ilaha illallah. Cincin itu saya tangkap, saya ikat dengan ikatan gaib. Mereka tak ada yang melawan, lantas kami sidang. Siapa kalian? Tanyaku. Apa masalah Anda? Jawab jin itu berbarengan. Kami cuma ingin tahu saja. Kami dari pantai selatan, apa maksud kalian menangkap serta mengikat kami? Saya tak menjawab pertanyaan jin-jin itu, namun saya memberikan pertanyaan yang lain. Sudah berapakah lama kalian ada di badan ibu ini, serta di rumah ibu ini? 2 tahun.
Siapa yang menyuruh kalian datang dan memasuki rumah serta badan wanita ini? Ratu kami, atas keinginan wanita itu. Jawab satu di antara jin sembari menunjuk pada Fulana. Oh begitu. Siapa nama ratu kalian? Nyi Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul? Tanyaku supaya lebih terang. Iya. Sekarang ratu kalian di mana? Di singgasananya di pantai selatan. Apakah kalian dapat mengundang ratu kalian untuk datang ke sini? Untuk apa? Ingin berteman saja? Jawabku enjoy untuk mengecoh jin-jin itu. Saya pikir bila saya menjawab dengan sesungguhnya, pastinya jin anak buah Nyi Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul ini akan tidak ingin menuruti keinginan kami. Walau sebenarnya kemauan kami yaitu menginginkan menuntaskan hingga ke akar-akarnya. Bagaimana kalian ingin mengundang ratu kalian ke sini? Ratu kami tak dapat datang. Jawab satu di antara jin di antara mereka. Kenapa? Mereka tak menjawab. Saya telah mengira kalau jawaban jin anak buah Ratu Kidul ini pemicunya lantaran mereka takut pada ratunya saja. Baiklah, bila demikian, kami yang bakal memanggil ratu kalian. Jangan, kelak kami bisa kena hukuman. Hukuman apa yang bakal kalian terima dari ratu kalian? Tanyaku mengorek. Kami bakal dicambuk berulang kali lantaran sudah tidak mematuhi kesepakatan dengan dia. Perjanjian apa itu? Kami mesti taat serta patuh pada ratu kami apapun permasalahan serta peristiwanya. Salah satunya yaitu kami dilarang untuk mengundang Kanjeng Ratu apabila tengah bertemu dengan bangsa manusia. Jawab satu jin di antara mereka dengan menyebutkan Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu. Tanpa ada minta kesepakatan lagi dari jin-jin itu, Ustadz Ibrahim Ilyas. Kurang lebih 5 menit mendadak angin berembus pelan serta lembut. Waktu angin berhenti dari hembusannya, lantas nampaklah sosok makhluk gaib berkelamin wanita di hadapan kami. Makhluk gaib ini berbusana seperti baju wanita keraton. Dia cuma berkemben dengan motif kembang di sekitaran ujung kainnya, warnanya hijau. Ada selendang hijau tidak tebal yang diikat di pinggangnya yang ramping. Di kepalanya ada mahkota emas. Rambutnya hitam terjurai hingga ke pantat. Tangan kirinya memegang tongkat warna emas. Di ujungnya ada mahkota emas juga. Usianya sekitaran 25 tahun. Parasnya cantik melebihi kecantikan dari 3 jin yang telah kami tangkap serta ikat tadi. Dari badannya tercium bau wangi seperti bunga melati. Dia datang sendirian. Ada butuh apa kalian memanggil aku? Bertanyalah wanita gaib itu pada kami. Kamu siapa? Jawabku balik ajukan pertanyaan padanya. Nyai Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Subhanallah. Ternyata amalan serta doa yang sudah diajarkan oleh guru kami, terutama untuk memanggil makhluk gaib sebangsa Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul ini begitu ampuh. Kami mencermati makhluk gaib yang mengenalkan dirinya sebagai Nyi Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul itu. Umum saja, kami telah mengira terlebih dulu kalau Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul itu akan tiba, walau anak buahnya melarang kami untuk memanggilnya. Saya kembali membaca amalan serta doa yang sudah diajarkan oleh guru kami, serta hasilnya, Masya Allah. Makhluk gaib yang mengaku sebagai Nyi Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul itu segera beralih bentuk serta penampilannya secara 360 derajat. Makhluk gaib yang mengaku Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul itu saat ini berwujud serta berpenampilan jadi nenek-nenek yang saya prediksikan usianya beberapa ratus tahun. Wajah yang semula cantik saat ini berkeriput pucat. Mahkota di kepalanya saat ini hilang serta jadi gumpalan rambut gimbal yang diikat ke atas. Bau badannya amis serta anyir. Saya nyaris muntah waktu mengendusnya. Tongkat emasnya menjadi tongkat kayu umum yang berwarna hitam lapuk. Mulutnya yang awal mulanya manis tersenyum, saat ini jadi mulut nenek-nenek yang telah hilang semua giginya. Saya malas lihat senyumnya yang buruk. Terlebih dia juga ketawa dengan cekikikan yang sumbar. Wah, lebih buruk saja makhluk ini, gerutuku dalam hati. Dan jin-jin anak buahnya yang sudah saya tangkap dan saya ikat tadi, nyatanya mereka pun semua sudah beralih bentuk serta penampilannya.
Bentuk serta tampilan mereka lebih buruk lagi bila dibanding dengan makhluk gaib yang mengakui Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul itu. Astagfirullah, makhluk gaib sejenis ini mengapa dipuja-puja oleh manusia? Tidakkah manusia itu lebih tinggi derajatnya bila dibanding dengan mereka beberapa jin, terlebih jin kafir? Demikianlah gumamku dalam hati. Begini hai Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul, kataku dengan tak memanggil dia dengan Nyi Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul atau Ratu Kidul atau Kanjeng Ratu. Hal semacam itu berniat saya kerjakan sebagai sisi dari keyakinanku kalau manusia derajatnya lebih tinggi daripada jin. Kamu serta anak buahmu ini yang 3, kami minta kalian janganlah menggoda serta membujuk bangsa manusia untuk turut dalam grup kalian. Anda saksikan wanita ini, dia sengsara lantaran sudah bersekutu dengan kalian. Kataku lagi sembari menunjuk pada Fulanah yang tengah menggigil hebat. Memang mengapa? Bertanya Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul datar. Ketahuilah kalau kalian serta bangsa kalian sudah banyak menyesatkan umat manusia terperosok dalam lembah syirik. Jawabku mantap sembari mengencangkan perutku. Apa itu musyrik? Jawab Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Syirik yaitu dosa yang begitu besar yang akan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa dosa syirik itu? Tanya Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul lagi. Bila ada manusia yang memuja serta meyakini suatu hal terkecuali Allah, lalu dia menganggapnya sebagai Tuhan sesembahan, jadi dia sudah berbuat syirik. Mengapa syirik? Lantaran manusia sudah berasumsi ada Tuhan lagi terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila manusia atau bangsa jin lakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Allah serta Rasul-Nya, jadi hal tersebut syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasul-Nya mengajarkan mengenai keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada makhluk yang menentang mengenai keesaan Allah, bermakna dia sudah syirik. Bila ada manusia yakin serta terkecuali yakin mereka juga memuja Anda, menyembah Anda bangsa jin, itu syirik. Pemujaan serta penyembahan bangsa manusia pada bangsa jin bermacam-macam bentuk serta wujudnya. Ada yang berbentuk minta kekayaan pada bangsa jin, atau minta supaya cepat naik pangkat, minta perusahaan jadi besar, minta karir naik, minta jadi jagoan, minta kekebalan, minta jadi sakti mandraguna, minta jadi pendekar yang ditakuti oleh kebanyakan orang, minta keselamatan, serta ada banyak lagi keinginan yang lain yang diperuntukkan pada bangsa jin. Jawabku mengalir demikian saja. Saya tak pernah mengajak umat manusia untuk turut dalam grup kami, terlebih mengajak pada kemusyrikan. Jawab Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul datar seakan tak merasa bersalah. Lalu peristiwa serta kenyataan yang ada pada bangsa manusia, seperti permasalahan Ibu Fulanah, apa itu? Jawabku sedikit gregetan. Mereka sendirilah bangsa manusia yang datang serta memohon pada saya. Lantaran manusia sudah memohon, jadi saya mengabulkan keinginan mereka dengan prasyarat mesti penuhi keinginan saya juga. Jawab Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Apa itu keinginan kamu? Tanyaku mengubernya. Memberikan sajen untuk saya. Apa bentuk sajen yang Anda minta pada manusia yang sudah memuja serta menyembah Anda? Macam-macam, tergantung tipe serta kelompok manusianya. Apa maksud kamu? Kalau dia nelayan, jadi saya menyuruhnya untuk melarung sajen ke laut sebagai persembahan sejenis upeti spesial buat saya. Apabila manusia yang sudah memohon pada saya, lalu dia melarung sajen ke laut, namun tak mempersembahkannya buat saya, jadi saya akan tidak mengabulkan keinginan mereka. Waktu itu saya geram serta jengkel pada manusia sejenis itu. Pada mereka saya bakal berikan rasa takut yang teramat begitu menghantui pikirannya, bahkan juga hingga dalam hatinya. Hal yang semakin saya maksudkan supaya mereka yakin kembali pada saya bakal mengutus anak buah saya untuk masuk dalam badan manusia yang ada di sekitaran mereka. Maksud kamu, manusia yang dimasuki anak buah Anda itu jadi kesurupan? Ya,
Jawab Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul sedikit sombong sembari menganggukkan kepalanya. Lalu sesudah itu, anak buah saya itu saya perintahkan untuk bicara lewat mulut orang yang dimasukinya itu. Kalau tiap-tiap bencana yang berlangsung di laut, gunung, rimba, bahkan juga di beberapa alat transportasi, yaitu lantaran perbuatan saya berbarengan anak buah saya. Kami katakan pada bangsa manusia, kalau semuanya karena sebab manusia telah tidak ingin lagi menuruti perintah saya. Saya menggelengkan kepala, saya saksikan Fulana kedinginan, tubuhnya bergetar keras, bibirnya bergeretak. Manusia mana saja sebagai tujuan buat kamu masuki badan serta jasadnya? Semuanya, semua lapisan, kami tak pernah menentukan. Apa agama kamu? Saya tak beragama. Apa? Tak beragama? Pernyataan Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul ini bikin saya tak yakin. Kami sudah kerap mendengar dari beberapa orang yang sudah bersahabat dengan Anda, berkelompok dengan Anda, kalau menurut mereka Anda itu makhluk yang suci, berhati baik, serta bersih serta beragama Islam. Benar demikian? Tugasku menerangkan pada Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Salah, jawab Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul ketus. Astagfirullahaladzim, gumamku. Panas. Mendadak Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul serta 3 jin anak buahnya itu menjerit keras, sembari menutup kedua telinganya saat mendengar perkataan istighfar kami. Fulana juga demikian, dia menutup kedua telinganya serta sedikit menjerit. Singkatnya, sesudah lewat sistem sidang yang lama serta cukup panjang, adu alasan yang rumit, lantas kami berdakwah pada Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Saya menyuruh dia serta semua anak buahnya supaya bertaubat sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hukuman yang begitu keras pada makhluk yang sudah berbuat kemusyrikan. Kami himbau juga untuk masuk agama Islam. Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul menampik. Sesudah berkali-kali kami menghimbau serta mengajaknya, tetapi senantiasa saja ditolaknya. Lantas kami mengambil keputusan untuk mengistirahatkan kegiatan Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul di pentas kemusyrikan. Kami bacakan ayat-ayat Al-Quran, lantas ditambah dengan Asmaul Husna, sesuai sama amalan dari guru kami dengan jumlah spesifik. Kami saksikan 3 jin anak buah Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul bergandengan dengan mengumpulkan kemampuan untuk melawan kami. Kami selalu membaca amalan dari guru kami, lantas 3 jin wanita itu menjerit kepanasan. Waktu lihat anak buahnya menjerit, lantas dengan serta-merta Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul berhimpun dengan 3 anak buahnya itu. Mereka menyatu mengumpulkan kemampuan. Saya selalu membaca ayat-ayat Al-Quran serta Asmaul Husna. Kesempatan ini kami baca dengan nada sedikit keras daripada terlebih dulu. Saya cermati mulut Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul serta 3 anak buahnya itu mengeluarkan darah hitam. Baunya begitu anyir, menyengat. Dan kira-kira 3 menit, 3 anak buah Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul terbakar. Selang beberapa saat mereka mati, badan mereka hangus serta hancur. Saat ini cuma tinggal Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul sendirian yang masihlah bertahan pada gemburan kami. Saya memberi isyarat supaya kami keluarkan pedang gaib. Dia sepakat. Lantas kami berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya amalan dari guru kami yang bakal kami baca jadi pedang gaib. Sesudah demikian kami membaca dengan jumlah spesifik. Lantas nampaklah di telapak tangan kanan kami 1 pedang gaib berwarna transparan. Panjangnya sekitar 5 meter, lebarnya 30 cm. Lalu dengan cara berbarengan, saya menebas leher Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Tras! Putuslah kepala Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul dari lehernya. Darahnya bercucuran di tanah, baunya anyir memuakan. Saya tutup hidung kami masing-masing supaya bau darah Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul yang anyir itu tak masuk ke lubang hidung kami. Badan Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul yang saat ini telah tak berkepala itu terhuyung-huyung. Selang beberapa saat dia ambruk ke tanah dengan mengeluarkan nada keras. Gedebuk. Dia menggelepar.
Lalu saya membaca lagi ayat-ayat Al-Quran, dan badan Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul itu saat ini terbakar. Dia bergerak-gerak kesakitan serupa dengan seekor ayam yang habis dipotong. Badannya dibanting, melompat-lompat tanpa ada arah. Kurang lebih 5 menit, pada akhirnya badan Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul itu hangus serta hancur seperti debu. Shadaqallahul adzim. Amin ya robbal alamin. Pada Fulanah kami mengingatkan serta mengajaknya untuk kembali ke jalan yang benar, tinggalkan semuanya maksiat serta dosa syirik. Kami anjurkan untuk selekasnya bertaubatan nasuha. Fulanah ingin dengan disaksikan oleh kami, dia berjanji pada Allah waktu itu juga kalau dia bertaubat dari jalan yang sesat itu. Alhamdulillah, kami berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima taubatnya Fulanah, diampunkan dosa serta kekeliruannya yang sudah-sudah, serta mudah-mudahan juga Allah tetaplah memberi taufik serta hidayah. Saya berikanlah saran pada Fulanah kalau Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul itu yaitu jin yang sesat serta menyesatkan. Banyak manusia yang terkecoh serta terperosok dalam kemusyrikan saat mereka memuja serta menyembah Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Jangan sampai sekali-kali mendekati, terlebih bersahabat dengan bangsa jin, terlebih jin semacam Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Mereka pintar serta licik, hingga manusia yang dikelabuhinya tak pernah mengerti bila mereka sudah bersekutu dengannya. Kenyataan menunjukkan kalau banyak manusia yang menyangga, mensupport, bahkan juga membela Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul dengan beragam alasan yang kelihatannya benar, namun sesungguhnya salah, sesat, serta menyesatkan. Hingga bulan Oktober 2010, kami masihlah saja mendengar dari beberapa orang mengenai kehadiran serta eksistensi Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Bahkan juga masihlah saja ada orang yang mengakui sudah berjumpa serta berkomunikasi dengan Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Ada yang mengakui berteman Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Ada pula yang mengakui sudah menaklukkan Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul, sampai Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul takluk kepadanya. Ceritanya beragam serta berkesan menakjubkan. Astagfirullahaladzim. Menurut kami, apabila sesudah kisah nyata ini ada orang yang mengakui masihlah berjumpa dengan Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul, ketahuilah kalau mereka sesungguhnya bukanlah berjumpa dengan Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul asli, namun dengan jin lain yang mengaku-ngaku sebagai Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Itu adalah jin korin dari Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Mengapa demikian? Ya, lantaran Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul asli sudah kami istirahatkan untuk selamanya dari dunia kesyirikan. Kami bisa lakukan semuanya lantaran ada maunah, izin, serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bukanlah lantaran kekuatan kami makhluk yang doif di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Anda yang tengah mendengarkan cerita ini, kami berikan kebebasan dalam menyikapinya. Anda bisa yakin atau tak yakin, namun ketahuilah kalau cerita ini betul-betul sudah berlangsung. Memanglah peristiwa ini belum pernah saya catat, terlebih dipublikasikan. Awal mulanya saya memikirkan tidaklah terlalu utama, namun saya lihat fenomena bahaya mengenai Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul itu makin menjadi-jadi pada semuanya susunan orang-orang. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.